Afifah? Alea? Anissa Sabila? Aprilita? Asila? Nggak ada kabar? Laili. Jadi yang tidak masuk sekitar ada 7 ya. Ada yang alfa, izin dan samir. Oke. Hari ini, pertemuan hari ini saya mau bahas teks anekdot, tapi sebelum itu saya mau kasih motivasi dulu. Sering sekali bahasa Indonesia itu dijadikan pertanyaan, kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia, betul nggak? Iya, padahal sehari-hari sudah menggunakan bahasa Indo, ya kan? Betul nggak? Iya, terus menggunakan tata bahasanya yang tersusun, yang baik dan dengan baik. Nah, itu gunanya pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini berkaitan juga ya dengan pembelajaran kita hari ini ya, tentang teks anekdot ya. Kenapa teks anekdot ini berkaitan? Karena ada materi tentang kaidah kebahasaan ya. Sebelumnya di teks anekdot saya sudah menjelaskan ya apa itu teks anekdot. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Apa ya? Struktur. Terus apa lagi? Nah, sebelum saya jelasin lebih jauh materi tentang teks anekdot ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kegiatan yang sebelumnya, materi sebelumnya? Ya? Oke. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur teks anekdot dengan benar ya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot dengan benar ya. Jadi kita ada dua. Kalian mampu menganalisis. Gimana nyampein sebuah kritik? Dengan apa? Ya. Kritik. Dari orangnya ya, biasanya dari orangnya kita melihat secara nyata atau wujudnya bagaimana kritik itu bisa disampaikan. Oke. Next kita bahas. Nah, ini masuk teks anekdot ya. Jadi secara definisi ya, teks anekdot itu merupakan sebuah cerita singkat, lucu dan mengesankan. Selain lucu, teks anekdot juga mengandung sebuah kritikan atau sindiran halus kepada seseorang. Iya, jadi isinya lucu dan mengesankan. Apakah menarik? Ya, harus menarik. Selain lucu itu, teks anekdot mengandung kritikan. Yang makanya tadi saya sampaikan, ketika mengkritik itu berarti menggunakan bahasa yang baik, sopan, apalagi halus, terus kejadian dalam cerita. Bagian ini juga berisi pengenalan tokoh dan latar cerita ya. Jadi dalam sebuah orientasi itu ada sebuah pengenalan. Seperti kalian ketika masuk sekolah sini ya, ada namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, setiap teks juga ketika kalian mau baca teks apapun, baik misalnya cerpen, novel, pasti diawali dengan orientasi. Next. Nah, ini dia kaidah kebahasaan teks anekdot ya. Oke, ada berapa tuh kaidah kebahasaannya? 6. Iya, ada 6. Nah, yang pertama ada kata keterangan waktu lampau. Iya, apa itu lampau? Sudah lalu, betul, atau masa lalu. Nah, biasanya dalam sebuah teks anekdot ini kata keterangan waktu lampau bisa ditandai dengan kata yang sudah terjadi, berarti menunjukkan waktu. Contohnya kemarin. Terus apa lagi? Suatu hari. Apa yang ketiga ini? Cukup? Oke, lanjut yang keempat ada maja sindiran. Maja sindiran ini berarti kata kiasan yang adanya sindiran. Majas itu kata kiasan ya. Majas itu nggak harus hiperbola. Kalian kan paling sering dengarnya hiperbola, betul nggak? Ya, ternyata dalam kaidah kebahasaan itu ada majas sindiran. Dibagi berapa majas sindiran? 3. Ada apa aja? Majas ironi, majas sinisme, sama majas sarkasme. Iya, ada 3, ironi, sinisme, dan sarkasme. Betul. Nah, kalau majas ironi itu dia biasa kamu. Nah, itu kan sedang memberi
Ambillah pulpen itu. Saya sedang memerintah. Iya, tapi nggak harus pakai tanda seru ya. Jadi bisa gunakan dengan kata silakan, lah yang belakang ujungnya lah, bukan ambillah aja ya. Bisa tolonglah, terus apalagi selain tolonglah, ambillah, bantulah. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi ada kata lah itu dia menyatakan sebuah kalimat perintah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, jadi itu yang saya sampaikan ya. Ada struktur dan kaidah kebiasaan, dan juga tadi saya sampaikan adanya pengertian dari teks anekdot dan karakteristiknya. Nah, ini sudah dibagikan kelompoknya masing-masing. Ya, masing-masing satu kelompok ada berapa? 5 orang ya? Oke, jadi nanti saya akan tugaskan ya kelompok ke kalian mengenai pembelajaran hari ini. Ada struktur teks anekdot dan kaidah kebahasaan. Nanti saya akan berikan LKPD. Jadi kalian nanti diskusikan ya. Sebelumnya nanti saya tampilkan sebuah video terlebih dahulu ya tentang teks anekdot dan nanti kalian akan analisis. Jadi kalian menganalisis struktur teks anekdot dan kaidah kebahasaan dari teks anekdot yang nanti saya berikan ya. Jadi nanti kalau di videonya kalian terskip ya, atau kalian kurang menyimak, nanti ada di teksnya ya. Jadi kalian memudahkan kalian untuk mencarinya. Jadi silakan nanti diskusi dengan temannya. Setelah berdiskusi nanti baru kalian adanya presentasi ya. Jadi nanti silakan yang sudah siap dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nanti siapa yang siap duluan silakan presentasi. Dan nanti temannya dari kelompok lain beri satu pertanyaan untuk temannya yang maju ke depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Buat saya kompetisi ini liburan. Gimana enggak coba? Saya bisa pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Ya, kalau saya tidur ini langsung terbayang hal indah. Nggak kayak di rumah saya, ketika tidur langsung terbayang cicilan. Tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, "Bapak mah curang, tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift." Nah, kan Bapak di sana kerja. Apa Pak? Kerja. Pret.
hasil dari diskusi kelompok kalian. Nanti kalau sudah maju, silakan kelompok lain ya, berarti kelompok 1 yang menanyakan kelompok 2 ya. Kelompok 2 boleh bertanya, boleh mengkritik ya, karena ini kan designated ya, jadi boleh bertanya atau mengkritik. Tapi tetap ya, mengkritiknya menggunakan bahasa yang baik ya, dan sopan juga ya, nggak boleh yang terlalu sarkas. Nggak terlalu ya, nggak boleh sarkas ya. Jadi silakan kelompok 1 maju dengan perwakilannya, nanti ditanggapi oleh kelompok 2 ya. Nanti kalau ada pertanyaan, jawabnya tetap secara berkelompok ya. Silakan kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin presentasikan tentang diskusi yang berjudul teks saya ingin mempresentasikan diskusi tentang liburan yang berjudul liburan pembangunan. Ya, orientasi itu anak saya minta liburan mempresentasikan judul teks anekdot. Struktur orientasi. Assalamualaikum Pak, kenalkan saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Komplikasi. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja saja menurut dia tamasya dari pagi sampai sore. Dia antar nyusun Lego pakai batu bata. Kalau
sampai manusia tahu bisa dibongkar. Dari teks tersebut kita bisa mengetahui bahwa kita bisa melihat sebuah wisata tanpa harus mengunjungi tempat. Pesan moralnya berarti didik atau sebagai orang tua harus lebih banyak meluangkan waktu untuk mengajak anak berliburan. Selanjutnya ada teks anekdot tentang liburan. Untuk kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang punya rencana mau liburan kemana. Saya malah punya alasan. Komplikasinya, Bapak tidak punya uang untuk mengajak liburan ke depan, lalu bapaknya mengajak anaknya ke warnet. Evaluasinya, awal berbeda tahu semuanya sudah melengkapi struktur dan kaidah. Jadi apa? Dari kelompok 1 menanggapi apakah struktur dari teks anekdotnya sudah jelas? Jawabannya Sudah melengkapi struktur dan kaidah. silakan ditutup ngomongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya semua kelompok sudah maju ke depan, sudah berdiskusi dan mempresentasikan ya. Jadi kita simpulin ya hasil dari diskusi keseluruhan kelompok untuk video tentang liburan kuli bangunan. Karena tadi ada teksnya juga kan ya. Jadi di teks tersebut strukturnya lengkap, ada semua. Ada orientasi, komplikasi, dan evaluasi ya. Tadi orientasinya jelas ya tentang assalamualaikum apa tadi? Perkenalkan nama saya Didi dan seterusnya. Terus komplikasi atau awal masalahnya dia permunculan masalahnya diawali dengan adanya si Didi mulai stres ya. Kalau orang-orang senang liburan, kalau Didi dan keluarga kayak Didi itu nggak senang ya. Karena kalau liburan anaknya pengen minta pada kalimat apa? Dari pagi sampai sore. Betul. Di situ ada kata sampai, berarti dia menunjukkan urutan waktu. Terus yang terakhir ada kalimat perintah. Kalimat perintahnya berisikan apa? Iya, saya ingin tahu depan, tapi selain itu ada lagi? Atau ragam bahasa tidak baku. Bahasa yang digunakan adalah bahasa pergaulan, bahasa yang santai, dan disesuaikan dengan tema teks anekdot. Jadi selain itu kebiasaannya ada apa aja? Ada kata keterangan waktu lampau, Iya. pertanyaan retoris, majas sindiran, Kalimat perintah, terus kata kata keterangan waktu lampau, terus satu lagi? Apa lagi? Kata kerja, aksi tadi udah ya. Kata kerja aksi. Ya, kalau lebih ada 6 kaidah kebiasaannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Silakan. Sudah kita rangkum, sudah duduk semua ya di tempat masing-masing? Sudah ya. Oke, jadi sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, kita refleksi dulu ya. Silakan kalian baca dulu. Ya. Waktu 2 menit, dijawabnya di dalam hati aja. Kita baca terlebih dahulu. Yang pertama
pertama refleksinya, apakah saya sudah mampu menganalisis struktur dan kaidah kebiasaan teks anekdot? Yang kedua, apakah saya cukup kreatif dalam menyajikan struktur teks anekdot? Dan yang ketiga, bagaimana keseluruhan proses mengidentifikasi dan memecahkan masalah pada seluruh kegiatan hari ini? Apakah sudah sesuai kriteria penilaian pendidik? Bila sudah baik, bagaimana untuk mempertahankannya? Lalu baik usaha apa yang dilakukan untuk memperbaikinya? Oke, silakan siapa yang mau jawab? Silakan Iris. Ya. Kira-kira yang dari pertama, jawaban kamu apa? Apa yang kamu sudah dapat? Oke, terima kasih Aris, silakan. Jadi jawabannya dari Sekar dan Arya ya kurang lebih hampir sama ya. Sudah paham untuk materi hari ini? Ya, semuanya sudah paham ya. Terus apakah cukup kreatif ketika menyajikannya? Iya, kalian berdiskusi lalu presentasi dan ada tanya jawab atau tanggapan ya, bukan tanya jawab tapi tanggapan dari kelompok lain. Terus bagaimana keseluruhan proses mengidentifikasinya dan memecahkan masalahnya? Apakah mudah? Mudah. Oke. Apakah menyenangkan hari ini? Oke, terus sekarang kita semua dong. Oke, next. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan ya materi hari ini tentang teks anekdot, struktur dan kaidahnya. Kalian sudah paham menganalisisnya. Next, di pertemuan selanjutnya kita masih materi tentang teks anekdot, tapi bagaimana menulis atau membuat atau langkah-langkah untuk membuat sebuah teks anekdot. Tadi kan kalian udah analisis nih, udah paham orientasi itu bagaimana, komunikasi bagaimana, dan juga evaluasi seperti apa. Next, nanti kalian akan buat teksnya. Begitupun adanya kaidah kebiasaan yang nanti digunakan. Tidak semua kaidah kebiasaan digunakan ya, tapi struktur itu semuanya pasti ada. Sampai sini cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.